Saya serahkan kepada Mr. Torik untuk membuka course pada pagi kali ini. Silahkan Mr. Torik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada minggu kedua ini, di hari kedua, kita dapat melanjutkan pertemuan kita pada acara summer program dengan course backend mobile programming Flutter framework. Jadi pada kesempatan kali ini ada pemateri dari komunitas mobile juga yang akan menjelaskan seputar UI dan UX. Nah, ini kenapa kita jelaskan juga. Ini secara singkat saja, tidak mendetail. Nanti kita di akhir ada sebuah proyek yang nantinya per kelompok proyek itu, sehingga untuk desain maka kita perlu sampaikan juga dari pemateri. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai UI dan UX atau desainnya yang nantinya akan diimplementasikan pada proyek yang akan kita buat. Nah, untuk pematerinya yaitu Mr. Muhammad Zaim, ini dari komunitas mobile atau mockup juga. Ini waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Mr. Zaim. Oke, terima kasih Mr. Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku share screen sebentar ya. Ini masih disable. Oke. Jadi untuk materi hari ini adalah mockup atau desain mobile ya. Nah, untuk desain mobilenya kalian bisa menggunakan software apapun. Tapi untuk kali ini saya akan mencontohkan menggunakan Figma. Jadi Figma ini open source sama gratis juga, bisa dibuka di web juga. Untuk cara downloadnya bisa di figma.com. Nah, untuk downloadnya bisa langsung try Figma for free atau bisa login terlebih dahulu. Untuk linknya mungkin saya berikan di Oh, ini aku udah punya akun. Kalau udah punya, ini juga bisa kita download untuk Figma desktopnya. Misal desktop, nah ini Figma desktop, ini download. Oh, nggak bisa diklik. Coba tak login dulu ya. Nah, ini kalian bisa langsung memakainya di web atau bisa download untuk Figma desktopnya. Kalau ini aku bukanya ini sih di web. Bentar, ini loadingnya agak lama ini. Ini back to file.
Nah, ini aku bukanya di web, jadi kalian bisa download untuk Figma desktopnya. Ini ada for Mac OS, Windows, sama Figma Mirror-nya juga. Kalau download di sini sih. Coba buka desktop app for Windows. Nanti kalian bisa langsung download filenya ini. Berhubung saya sudah download untuk filenya, bisa langsung klik masuk ke Figma-nya. Jadi tampilan untuk Figma-nya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Di sini ada layer, kemudian ada bagian aset. Untuk layer ini untuk menampung semua komponen yang ada di desain kita. Kemudian pada bagian kanan ini ada desain, prototype, sama inspect. Untuk desain ini untuk editing dari frame kita, semisal kita buat frame. Nah, di sini untuk frame-nya itu ada banyak, semisal ada iPhone 11, iPhone 8, iPhone SE, kemudian Google Pixel XL, sama Android. Nah, semisal aku mau pakai frame-nya bebas. Soalnya kan untuk frame dari Android kan macam-macam kan ya, HP itu beda-beda. Jadi ada yang lebih panjang, ada yang pendek. Itu kita sesuaikan saja sama handphone kita. Misal di sini saya ingin menggunakan iPhone 11 Pro. Nah, di bagian desain di sini ada bagian untuk posisinya, ada width ini untuk lebarnya. Kemudian ada height untuk ketinggiannya, dan juga ada koordinator, ordinat maksudnya. Jadi ada X sama Y-nya. Kemudian di sini ada alignment, ada yang di sisi right, left, sama center. Ada center juga, ada bottom sama top. Nah, kemudian di sini ada layout grid, ini untuk layoutingnya. Ini mungkin tidak perlu terlalu mendalam. Nah, ini contohnya untuk biar supaya rapi aja. Kemudian ada warnanya ini di fill. Jadi kalian bisa mengatur warnanya di fill ini. Nah, misal warna merah, ini kalian bebas. Kemudian ada stroke mungkin bagian bordernya ini. Ini bagian border. Nah, itu stroke. Kemudian ngaturnya ini ketebalannya misal 5 lah, ini seperti gini. Kemudian ada efek ini, ada beberapa macam efek, ada layer blur, background blur, sama inner blur, sama drop shadow. Drop shadow ini untuk memberikan shadow pada komponen yang mau kita buat. Kemudian kalau desainnya sudah selesai, bisa langsung ekspor via PNG, JPG, SVG, atau PDF. Nah, kita coba langsung buat ya. Misal di sini aku udah ada contoh sih, lebih mudahnya. Nah, ini contoh mudahnya seperti ini. Kan kemarin udah diajarin untuk loginnya kan ya. Jadi untuk tampilan loginnya, untuk referensi saja bisa pakai layouting seperti ini. Jadi yang pertama ada logonya, kemudian ada login to get started, kemudian ada form. Di sini form text field ya, text field, kemudian ada button dan register. Untuk layoutingnya ini kan bentuk column. Jadi nanti kalian bisa atur dalam bentuk column. Kemudian untuk formnya ini kalian bisa pakai text field, nanti kreatif mungkin. Kemudian untuk ini kemarin kan sudah diajarin untuk coloring juga. Nah, contohnya seperti ini. Untuk lebih detailnya kita coba praktekkan. Nah, sebelumnya ini kalian bisa tambahkan semisal
tambahkan logo. Nah, misal aku pakai logo ini. Nah, kalian kopikan saja bisa, atau kalian import dari sini. Kan di kotak sini. Oh ya, saya belum menjelaskan yang di atas ya. Jadi untuk yang di atas ini, di sini ada move sama scale. Untuk move ini untuk menggerakkan, untuk scale ini untuk men-scale ininya, frame-nya. Kemudian ada region tool, ada frame sama slice. Untuk frame ini untuk membuat frame, kalau slice ini untuk gimana ya? Aku belum pernah pakai sih. Oh ya, slice ini ada titik-titiknya gini. Kemudian ada shape. Nah, shape ini ada rectangle, line, row, ellipse, polygon, star, sama place image. Kalau place image ini kalian bisa import image from folder image. Misal saya menggunakan image ini. Nah, kalian bisa import langsung. Nah, seperti ini. Kemudian ada pen sama pensil, ini kalian bisa coba sendiri. Kemudian ada teks sama hand tool sama komen. Terus ini masukkan ke sini ya, di tengah seperti tadi. Ini mas itu saja. Kemudian ada teks, kita berikan teks, misal teksnya 24. Nah, login. Nah, seperti ini aja. Ini warnanya terserah, misal purple. Nah, oke. Kemudian ada formnya bisa pakai gini. Soalnya kalau di Figma, di Flutter itu ada yang text field kan ya. Kita coba 50. Nah, kemudian bordernya bisa gunakan purple. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat 2. Ini kasih 52. Nah, kita atur jaraknya. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian kita kasih button. Untuk buttonnya bisa pakai rectangle. Ini apa itu, ketinggiannya kita sesuaikan saja. Nah, 60. Kemudian warnanya kita buat purple. Nah, kita kopikan saja biar mudah. Kemudian hilangkan fill-nya. Kita tambahkan stroke. Nah, kita tambahkan stroke, bisa warnanya disesuaikan saja. Semisal warna ungu. Warna ungu mana? Nah, semisal ini. Nah, kemudian gini aja biar gampang. Ini buat login. Login ini kalau di Flutter biasanya 14 normalnya. Ini ada register. Ini purple bisa. Nah, ini kita sesuaikan saja, nggak apa. Ini ada purple. Ini ada purple. Jadi ada color style-nya juga di Figma. Ini register. Nah, ini semisal di gini. Misal kita buat sederhana seperti ini, kita coba masukkan untuk icon. Icon ini kita buat bisa dari Iconify. Kalau belum punya Iconify, kita bisa download di plugin atau di sini ya, di home, kemudian community, dan tulis plugin icon. Nah, di sini banyak
icon-icon yang bisa kalian download. Ada material desain icon, kemudian ada smoothie ini. Kemudian yang sering saya pakai itu Iconify. Nah, plugin. Nah, Iconify ini. Kemudian kalau sudah download, ini cara downloadnya kita masuk ke home, kemudian kita masuk ke community, kemudian tinggal search aja. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba masukkan icon. Ini iconnya kan kalian bisa nyari di material design. Icon. Nah, di sini kalau untuk Flutter. Tapi untuk Flutter bisa udah disediakan sendiri ya dari Flutternya juga itu, jadi kalian mudah lah untuk mencari ikonnya. Ini misal email. Email kita coba. Nah, dan ada password. Kalau password itu pakai log. Di Flutter ada pakai log. Misal ini. Tempat. Kemudian kita klikkan untuk email. Email ini ukurannya 14. Kita coba reguler. Nah, ini. Apabila ini sudah selesai gini, kita kasih password juga untuk form password. Nah, seperti ini. Untuk di tersendiri kalian bisa menggunakan password field. Jadi untuk field ini ada package yang bernama password field. Jadi kalian bisa tambahkan juga untuk ikonnya itu ada icon ini juga nanti. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini aku buat abu-abu. Karena ini formnya belum aktif, buat abu-abu. Nah, mungkin seperti ini. Untuk mudahnya untuk login, untuk register bisa kalian sesuaikan sendiri. Ini contoh simpelnya. Kalau mau join di Figma, ini sebentar. Akun, coba aku mau add account dulu. Oke, bentar. Kita stop share screen. Bentar.
Nah, oke. Saya searchkan lagi. Ini coba. Ini kita skip start for free. Design Figma, blank canvas. Nah, untuk ini kalian bisa masuk di tim project ini. Latihan. Ini aku coba share linknya. Nah, chat. Nah, itu link Figma-nya. Kalian bisa masuk di Figma saya, bisa kolaborasi. Mungkin bisa dicoba untuk diklik linknya ini. Coba kalian buat frame seperti tadi. Nah, frame-nya seperti ini. Coba join Rick. Halo, halo. File not found. Apa? Muncul tulisan file not found. File not found. Oh ya, udah. Nah, coba udah tak kasih akses edit. Jadi kalian bisa mencoba untuk membuat frame seperti ini. Ini frame-nya mudah. Coba praktekkan seperti tadi. Nanti kalian tanya untuk terus atau slicing desain dari Figma ke Flutter atau dari desain aplikasi ini ke Flutter itu butuh desain seperti ini juga. Supaya apa? Supaya desain di Flutter kalian itu bisa lebih rapi dan lebih bagus juga. Nah, saya biasanya sering seperti itu. Saya contohkan untuk yang kemarin itu mana ya? Nah, kemarin aku buat aplikasi itu dari Figma ke Flutter juga. Itu desainnya seperti ini. Aplikasinya. Nah, untuk biar enak untuk desain di Flutter, bisa desain dulu di Figma. Ini. Nah, untuk sekarang mungkin coba dulu untuk gimana sih tadi untuk cara buat form, kemudian button sama ikonnya. Untuk icon itu kalian bisa masuk ke tadi mana ya? Plugin, kemudian ada browse
plugin in community, ini klik. Nah, kalian bisa cari pluginnya untuk icon. Ini banyak sekali. Soalnya untuk developer Flutter ini kadang mereka itu desainnya ya pakai Figma ini. Jadi untuk projectnya dibuat di Figma dulu, di slicing, kemudian dimasukin ke Figma. Untuk contoh desain yang lain, itu kalian bisa mencontoh dari ini ya. Coba saja untuk latihan. Nah, ini ada atom. Coba buat itu Tom. Buat frame login kalau bisa coba. Oh ya, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Any question? Atau terlalu cepat saya menjelaskannya? Masih ini Any Mas, question? nge-freeze Mas di aku. Oh, masih nge-freeze. Iya. Mungkin ini juga apa? Nyoba-nyoba dulu sendiri. Eksperimen dulu biar tahu ini tool-toolnya aja. Ya. Mungkin bisa dicoba di frame sini nggak apa, biar ada temennya untuk desain. Soalnya di Figma ini kalian bisa kolaborasi, misal di sebuah tim, jadi kalian bisa collab menggunakan Figma ini. Jadi untuk misal bagian login siapa yang ngerjakan, bagian home siapa yang ngerjakan. Jadi lebih terstruktur lah untuk kalau proyekan Flutter. Sekarang coba, ini ada Muhammad Umar sama Sazil Johari ya. Buat frame terlebih dahulu, nggak apa-apa, atau explore. Kalian menjawab, alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahnya gimana ya? Alhamdulillah, ya luar biasa, luar biasa ini, luar biasa, ya, tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sana. Praktek ya. Kalau di Figma ini kalian sudah mahir, nanti aku ada tipsnya buat nge-generate dari Figma ke Flutter secara otomatis. Tapi aku belum nyoba sih, cuma lihat dari YouTube. Itu ada namanya FlatLab. Namanya FlatLab, itu bisa langsung generate dari Figma ke Flutter. FlatLab. Ini buat sering-sering aja ya. Jadi ada FlatLab.io ini. Ini semisal laptop kalian berat untuk running Flutter, bisa running di ini. Ini IDE tapi versi web. Jadi seperti ini. FlatLab. Nah, di sini sudah ada Figma to Flutter. Jadi kalian dimudahkan untuk desain dari Figma langsung ke Flutter-nya. Jadi pakai FlatLab ini. Daripada slicing desain secara manual, tapi nggak apa-apa sih. Kalau masih awal-awal ini, aku juga masih itu dari manual, langsung desain ke Flutter-nya. Kalau semisal udah mahir, kalian bisa nih
pakai FlatLab. Jadi ada Figma atau Flutter. Jadi seperti itu. Nah, ini gambarannya untuk FlatLab. Ini buat referensi saja. Kemudian kalau ada yang ditanyakan, apa? Any question? Everyone? Halo. Ini yang join ada Ahmad Fareza, Adam sama Tegar, sama Kak, Tor. ini aku mau tanya, Kak. Ya, boleh. Untuk referensi belajar Flutter itu, referensi belajar pakai Figma itu, tanya dulu di mana ya? Oh ya, untuk belajar Figma itu bisa di misal YouTube. Kalau YouTube ini bisa di Kuku Alti. Aku sering belajar di sini sih, di Mas Kuku ini. Soalnya ini seperti ada Figma XD sama Sketch juga. Nah, di sini. Terus aku juga di Mas Kuku ini ya, tak kopikan lagi aja di aku untuk referensiku pakai di sini di Punica Online ini warga perindapan. Tapi ini kebanyakan XD, ada Figma juga. Nah, ini bisa nih. Saya kopikan. Lebih banyak belajar di YouTube sih aku untuk Figma ini. Sama coba untuk improve langsung ke Figma-nya. Jadi mungkin seperti itu, Mas Bintang. Oke, Kak, sangat menjawab. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Nah, ini di Mas Tegar. Coba buat frame sama loginya juga nggak apa-apa. Kalau ada referensi halaman home itu, halaman home. Aku punya referensi halaman home itu mana ya? Ini deh, nggak apa-apa. Yang mudah, ini aja. Kalau halaman home bisa ini. Bisa coba. Cek ini komponennya apa aja. Diidentifikasi, semisal ini itu upper. Jadi ada upper tapi nggak ada tulisannya. Nah, untuk upper sendiri nanti bisa diedit di custom. Uppernya kan bisa diputihkan juga, atau apa ya, backgroundnya di colornya itu white. Kemudian ada title, ini masih dalam satu kolom, ini dibuat kolom. Ada teks, ada text field, kemudian ada row, ini list view tapi bentuknya row. Nah, ini dan ada kolom juga, ada ini bentuknya grid view. Bentuknya grid view. Di sini ada satu kontainer. Nah, di kontainer ini bisa kalian buat backgroundnya gambar, background image.
menggunakan image asset ya, image asset atau asset image. Kemudian bisa diberikan ini, apa itu tulisan. Nah, tulisan ini bisa kalian buat dalam bentuk stack. Nah, ini Mas Tegar, coba buat lanjutkan Mas Tegar. Oh ya Kak, mau tanya lagi Kak. Iya, iya Mas. Tadi kan waktu pembuatan login itu kan ada ukuran height-nya kayak 50, 52, dan terus mungkin lebarnya. Nah itu untuk menentukan ukuran itu apa memang ada standarnya atau kira-kira atau gimana ya? Mungkin bisa disesuaikan juga sama HP-nya untuk desainnya. Nah, untuk ke Flutter-nya kan udah ada nih namanya flexible widget. Nah, di flexible widget ini bebas. Jadi dibandingkan, nanti ada perbandingannya, nanti langsung otomatis menyesuaikan sama HP-nya. Ada widgetnya sendiri. Namanya flexible. Oke Kak, siap. Makasih ya Kak. Nah, ini Mas Atum, coba latihan juga mungkin bisa buat login. Sorry. Mungkin untuk semuanya mungkin bisa dicoba join in Figma. Ini materinya tentang mockup ya. Oh iya, for your information. Jadi di Figma ini kalian bisa ada detail untuk per komponennya. Jadi untuk komponennya di sini ada properties. Jadi kan di sini ada desain, prototype sama inspect. Dan di inspect ini ada detail dari komponennya, ada lebar, height, top, left sama blend. Nah, kalian bisa menyesuaikan di Flutter-nya juga atau bisa di Android. Nah, di sini ada CSS, iOS sama Android. CSS mungkin
bagi yang developer web bisa referensinya dari sini, bisa langsung copy, masukkan gitu. Atau iOS juga. Kalau Android ini bentuknya XML. Jadi bisa langsung dikopikan saja. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Yes. Oke, good. Nah, siap. Ya, saya kasih apa-apa. Kita praktek lagi. Harus sama. Kalau nggak kompak, saya ulang. Ya, kompak harus sampai kompak. Oke, silakan Rodi. Mulai yuk. Tepuk anak soleh. Oke, yes, pintar, hebat, luar biasa. Ya, silakan minat. Ini kalau nanti sekarang mesti ini praktekannya. Sampai la ilaha illallah. Yes. Bisa ya? Ya, kita lanjut kalau bisa. Lanjut. Nah, ini kalau tadi doa mulai belajar akan belajar, sekarang doa selesai belajar. Doa selesai belajar. Kita sudah punya doa ini. Sudah punya doanya ini. Sudah dibaca setiap hari. Sudah dibaca setiap hari. Ini harus dihafal. Ya. Makanya setiap hari harus dibaca. Ya. Sekarang diingatkan, Ausinya baca. Mungkin dari Mas Torik, gimana Mas Torik? Bentar. Suara. Dengarkan ada apa? Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi. Kalau semisal tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke mentor Torik. Mr. Torik, dipersilakan. Oke, terima kasih to Mr. Zaim. Jadi teman-teman, untuk desain Figma itu kita tetap ini
mungkin sekedar tahu aja, dan kita tidak perlu mendalami, bukan maksudnya kita tidak wajib untuk mendalaminya. Karena nanti kita setelah ini mungkin ada slicing dari penerapan desain Figma ke Android dan lain sebagainya. Mungkin itu. Kemudian ini selanjutnya dari Mas Billy. Silahkan Mas Billy. Ya, halo. Halo. Kata. Kita Mas, kita. Oke. Mungkin untuk hari ini kalian kan sudah bersama Mas Zaim tadi belajar Figma. Nah, otomatis kalian harus mencobanya. Kemudian untuk hari ini dan besok, nah kalian hari ini membuat minimal 2 desain, dikumpulkan besok. Besok kita langsung slicing bareng. Atau nanti dari teman-teman udah belajar slicing, atau dari rumah pun habis desain Figma langsung desain Flutternya nggak apa-apa. Jadi dicoba aja dulu. Aku pengen tahu hasilnya, nanti linknya teman-teman pengumpulan bisa di grup WhatsApp. Itu sih. Kemudian untuk sekedar informasi, nanti di hari Kamis kita akan ada pembagian kelompok. Jadi mungkin untuk dari teman-teman panitia, ini kan saya yang ngurus absensi kan panitia. Jadi yang berhak untuk ikut di minggu ketiga dan kelompok selanjutnya presentasi project itu yang masuk kelompok. Jika nanti tidak masuk kelompok bisa menghubungi panitia. Mungkin panitia bisa ngasih daftarnya dulu ya. Nih, Vira. Ya, siap. Suaranya gak sih? Nah, gitu ya. Jadi untuk hari ini kalian mencoba membuat desainnya terlebih dahulu. Kalau bisa sekaligus di coding. Tapi kalau nggak bisa ya besok nggak apa-apa. Jadi itu untuk hari ini ada tugas. Jadi tugasnya membuat desain minimal dua apa mau? Dua apa Rick? Dua tampilan screen. ya. Dua screen. Screen 1 sama screen 2. Kalau bisa itu satunya home, satunya detailnya. Nah, itu minimal. Tapi kalau kamu pengen ada loginnya, ada sebagainya, tidak masalah. Oke, di sini ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Gimana teman-teman untuk tugasnya? Nanti untuk Kak mau tanya. Ya. Nanti untuk pengumpulan tugasnya itu dikirimnya dokumen apa cuma gambar aja? Dikirimnya itu link Figma-nya saja. Nanti dikasih link untuk mengumpulkan tugas, kemudian yang dikumpulkan cuma linknya aja. Kan di linknya aja kan bisa tahu ini mengumpulkan atau tidak dan desainnya bagaimana kan kelihatan. Kayak tadi yang di share Mas Zaim. Nah, gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kemudian ini untuk teman-teman kalau bisa sudah mulai daftar yang namanya GitLab. Jadi bentar ya, ini tak kasih linknya ke sini. Linknya di situ, silakan daftar terlebih dahulu. Nanti dari teman-teman itu berguna untuk kalian mengerjakan proyek.
Jadi kan ini nanti kalian mengerjakan project secara remote, kalau istilahnya bekerja, jadi di rumah masing-masing, otomatis kalian perlu namanya storage untuk bisa mengumpulkan project-project kalian yang sedang dikerjakan. Otomatis sebagai developer, nanti nggak sepenuhnya itu teman-teman develop semua. Jadi misalnya ada yang minggu ini, develop itu. Jadi dari teman-teman bisa dicoba. Gitu. Oke, untuk kelanjutan GitLab bisa kita coba di esok hari setelah kalian ada beberapa codingannya, sehingga ketika nanti diupload di GitLab, kalian bisa mulai mencobanya. Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GitLab ni dia macam GitHub lah? Macam tu ke Ya. lain? Sama-sama. Tu apa beza GitHub dengan GitLab? Ya, ini nanti lebih ke GitLab karena Oh, basic-basic hampir sama. Untuk GitLab sama GitHub mungkin sama. Tapi mungkin karena di project ini kemarin sudah ingin menentukan bahwa kita pakai GitLab aja. Oh, okey, faham. Masih. Gimana? Oh, makasih. Oke. Sorry. Oke, untuk teman-teman silakan terlebih dahulu daftar. Nanti bisa mungkin yang udah terbiasa sama GitHub ya mungkin bisa paham lah, karena untuk teman-teman di sini untuk nge-push, jadi nanti bisa dijelaskan juga sehingga yang udah pernah pakai GitHub sama sih sama GitLab. Tidak jauh beda. Tapi untuk rata-rata kalau misalnya ketika kalian nge-play project atau nanti di industri itu biasanya memakai GitLab. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Jika memang tidak ada, hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Silakan untuk mengerjakan desain Figma-nya dulu. Baru besok kita akan bahas bersama-sama. Oke. Dari saya itu saja. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Torik. Terima kasih kepada Mr. Billy. Ini ditutup, Mas. Apa gimana? Iya, ditutup dulu biar teman-teman bisa ngerjakan tugasnya dulu. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu agar teman-teman bisa langsung mengerjakan tugasnya. Dari saya mewakili seluruh tutor mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan selama pandemi ini. Terima kasih, syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.